Salam kapibasian da diazui kaginawan ko so do kinaingan. Diuntok tadaw katahu-tahu nung tingaw o surga i malaikat santo santi ngawi sabab nakakito paingkuo ituhon na kinaingan matuntog do minugad sambayang do papaintahang no do katangaban do muntok no do kapasadiaan do bamalamay do tanaw tagazo do paska imaso do toko do sadiaon nung bion ipangabimato do malaikat nga nokaylo do nabiyabi o panabazangan do napono nakahabay ipangabi kukumaladya nga nuzan di dehosod kolopis antok di kung habis say butuhod na nakaikot kohobi no gidati nanto no do iso ikapangun si ko do kinaingan sabab no do paingko ituhon do kinaingan do papaintahang di kaginaban di ho di sido nga rupanya kada bos do malazu itu hanya promosi, tidak lagi terjadi pada minggu ini dan minggu yang lalu dan minggu-minggu yang akan datang. Seolah-olah umat Tuhan mempermainkan Tuhan, seolah-olah kita memberi harapan yang palsu kepada Tuhan. Ihon tadi do ikinaingan ido penuh do kabinsianan nung kaginawan tomay mo do gumampot do Tuhun do moy do maza do kaiman di ituhon ni kaginawan daw kanu do papabahiw do kaposizon Diyoho munay mo ditingadan sa bahagi do Tuhun di ongutumbasan inodondian do iso kaposizon ihobi ginazo lati komantad kaposizon do tiid pamagunan kaposizon miyampay do kinaingan do deho id surga. Iyon tadi kadi pamasan kaiso pinaka di kinaingan i Abraham do panginaman Abraham kadi si dodo minomoho day tiso kadi Abraham do suminimba obito ino tanak kusayno kadi kinaingan do minobos itanak tontay son no i Isaac i kaginawan no o mugad no no dayho id tanak do Moria dayho no do patakon no may isido sabagi do kahubukan sinob id ison ho takabas itudukon ku daydiam tanto no do iso pamahaban di kondosi pengkon na di Abraham inadondian do dumadi do katulunan no tuntog gumuom itanak tontay son kusay daw mani pahubuko day kinaingan manihan to ko do aw huminawani Abraham kinuhin mo disido o panu do kinaingan di tawin na po na di nga nabalakatan i Abraham zotokuno i katulunan ni Abraham sabab do ohi isido day kinaingan muntak minggu kadubo do kapanigitan ni tim yaga di Abraham pasobon toko di onu i nakatanda di labas toko ibinuos nakatanda di labas toko untuk di tadaw katahu-tahu tungod no katumbasay no di abal tabasi. Tadi slogan kita dalam tempo prapaskah ini adalah bertobatlah dan baliklah pada Bapa. Dan untuk itu, untuk melihat kesungguhan kita untuk bertobat, Tuhan membenarkan kita untuk dicobai sama seperti Abraham yang diminta oleh Tuhan mempersembahkan anak lelaki tunggalnya Ishak yang dikasihinya sebagai persembahan yang hidup bagi Allah Bapa. Semata-mata Tuhan ingin melihat sama ada iman Abraham itu benar atau tidak. Terbukti iman Abraham sangat luar biasa. Dia sanggup mengorbankan anak tunggalnya yang dia kasihi tanpa banyak soal-soal dengan Tuhan.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang di dalam kehidupannya. Saudara dan saudari, sadarilah bahwa Tuhan mahu menguji iman kita juga. Sama ada iman kita ini iman yang sejati ataupun iman yang tulen, agar dengan kesetiaan kita kepada panggilan Tuhan untuk bertobat boleh menyebabkan Tuhan memberkati kehidupan kita secara berlimpah-limpah, seperti yang dialami oleh Abraham ketika dia melakukan apa yang dituntut oleh Allah dengan meminta dia mengorbankan anak tunggalnya, yaitu Ishak atau Ishak yang sangat dikasihi oleh dia. Sudah pasti secara manusiawi saya sendiri tidak sanggup untuk mengorbankan anak saya. Apapun, kadang-kadang kita diminta oleh Tuhan untuk mengorbankan anak kita untuk menyahut panggilan menjadi seorang religius pun sudah kita tidak mau taat. Dan inilah yang harus kita ingat, bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan, Dia akan memberkati kita secara berlimpah-limpah. Nah, sepanjang musim Prapaskah ini, kita ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat yang dijanjikan pada kita semua, yaitu untuk mampu kembali ke tempat asal manusia, yaitu masuk surga semula, di mana di dalam perjalanan itu iman kita sentiasa diuji oleh Tuhan agar kita tidak menyimpang, tidak terpisung dari jalan yang ditunjukkan oleh putranya Yesus Kristus yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Sepanjang musim Prapaskah selama 40 hari tidak cukup, sudah kita masuk di minggu kedua, sudah Allah mahu kita bertobat dan kembali kepada Dia. Tuhan tidak mau kita menjadi orang munafik, hanya memberi satu tanda yang kita bertobat, namun kita tidak sanggup mengorbankan anak kesayangan kita sebagai bukti bahwa kita ini setia dan taat pada janji baptis kita. Kita diminta untuk menyerahkan apa yang kita sayangi dalam hidup ini, yang menjadi anak, yang menjadi kesayangan kita sebagai umat Tuhan. Dan apakah anak kesayangan yang kita miliki? Mungkin bukan anak kita yang dianugerahkan oleh Tuhan, tetapi kita mungkin mempunyai anak dari kedagingan di dalam hidup kita sebagai manusia. Mungkin kita ini membuat pencabulan, kecemaran, kita dikawal oleh hawa nafsu kita menyembah berhala, sihir, kita ada perseteruan, ada perselisihan paham, kita iri hati, kita kuat marah, kita mementingkan diri kita membuatkan pencideraan dan menyebabkan perpecahan dalam community. Kita ini penuh dengan kedengkian, kita selalu aramaiti dan mabuk-mabukan, kita suka dengan pesta pora dan sebagainya. Dan inilah yang menjadi anak kesayangan kita yang harus dipersembahkan kepada Tuhan pada musim Prapaskah ini. Mungkin ada juga di kalangan kita ini yang rasa kepahitan terhadap seseorang dalam kehidupan kita, karena kita kecewa dan kita marah kepada mereka. Mungkin ada juga yang menyimpan kepahitan, rasa marah, tidak puas hati dan kecewa kepada Tuhan, karena semata-mata Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita. Mungkin membiarkan orang yang kita sayang sakit berpanjangan, malah ada yang meninggal dunia, dan kita mengandaikan bahwa hidup kita ini penuh dengan penderitaan. Anak kesayangan kita ini, jika kita tidak persembahkan kepada Tuhan, boleh menyebabkan kita sebagai umatnya kehilangan berkat, yaitu berkat surgawi.
Dalam hidup ini Allah mahu kita mempersembahkan kepada Dia ke semua anak-anak ini yang kita sayang ini, yaitu perilaku kehidupan kita yang dengan jelas tidak berkenan kepada Tuhan, dipersembahkan dengan setia dan dengan iman, agar Tuhan mampu memberkati setiap daripada kita yang mempercayakan kehidupan kita kepada Allah dalam musim Prapaskah ini. Itulah sebabnya pada musim Prapaskah ini kita dituntut untuk melakukan pertobatan yang benar, bukan sekadar janji palsu. Secara minimal dengan mengabdikan diri kita untuk berdoa, berpuasa ataupun berpantang dan beramal. Sama ada kita sudah melakukan semua tuntutan ini dengan sepenuh hati kita, ataupun macam tajuk tu lagu, ku masih seperti yang dahulu lagi, tiada langsung perubahan. Sekiranya ada perubahan 10%, mungkin itu satu langkah permulaan yang baik. Ada yang 50%, dan saya berani, saya pun bukan 100% membuat berpuasa dan berpantang, beramal dan berdoa. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, bertobatlah hai anak-anakku. Saudara dan saudari, sanggupkah kita mengorbankan anak kesayangan kita dengan bertobat dan mempersembahkan dosa-dosa kita itu kepada Allah Bapa? Lakukan seperti yang dilakukan oleh Bapa iman kita, yaitu Abraham, maka kehidupan kita akan diberkati dan hidup kita diubah. Inilah yang dilakukan oleh Allah. Begitu besar kasih-Nya kepada dunia hingga Dia membenarkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus, mati di salib, karena Tuhan ingin menawarkan kita kehidupan kekal semula bersamanya di surga. Tuhan akan memampukan kita untuk mengorbankan anak kesayangan kita. Demikian yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kedua. Katanya, saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Percayalah di saat kita setia kepada panggilan pertobatan ini, Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita keseorangan. Tatkala kita merasa sengsara, menderita, Tuhan sentiasa berada di samping kita untuk memberi kita kekuatan, untuk memberi kita kemenangan, untuk melalui musim Prapaskah ini, agar hidup kita ini diubah. Syukur, puji Tuhan, Allah sendiri akan berjalan bersama-sama dengan kita dalam perjalanan menuju ke tempat yang sedang kita tuju, yaitu kembali ke tempat asal kita, yaitu di surga. Saudara dan saudari, dalam masa pertobatan musim Prapaskah ini, percayalah, Ia mampu mengubah hidup kita. Kita mampu menjadi manusia baharu saat merayakan hari kebangkitan Kristus pada Paskah nanti. Kiranya kita setia melakukan apa yang dituntut oleh Allah dalam musim Prapaskah ini. Dan inilah yang harus kita lakukan, yaitu membenarkan Yesus membawa kita berjalan bersamanya dan naik ke gunung tinggi untuk mampu mengalami kemuliaan Tuhan tatkala kita mengadakan hubungan intim dengan Allah yang sangat luar biasa ini. Yesus sedang membawa kita ke sebuah gunung yang tinggi, di mana kita akan mengalami transfigurasi,
perubahan hidup, sama seperti Yesus berubah rupa, kita juga mampu diubah rupa hidup kita untuk memenuhi tuntutan Tuhan untuk menjadi manusia yang baharu. Pengalaman transfigurasi yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini adalah untuk meneguhkan iman mereka bahwa orang yang mereka ikut dan menjadi murid selama ini adalah sebenarnya adalah anak kepada Allah, yaitu Yesus Kristus yang mampu mengubah kehidupan mereka. Dan itu sebabnya melalui pengalaman itu Petrus juga rasul yang lain berani berkorban demi iman mereka, karena pertemuan pribadi yang luar biasa taat kepada tuntutan Tuhan. Maka hidup mereka tidak sama lagi selepas itu, dan mereka sanggup berkorban mati untuk iman. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Saudara dan saudari, mari kita renung, mari kita berpegang kepada suara Allah Bapa. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Kalau saat ini dalam musim Prapaskah ini kita mendengar suara Yesus, adakah kita akan mendengar? Kalau kita mendengar suara jauh di dalam hati kita, berhentilah meginum, megauk, berhentilah beli numbur, berhentilah marah-marah, berhentilah dengki, iri hati, berhentilah berhentilah, lepaskan pengampunan. Adakah kita sanggup taat mendengar? Saat kita mendengar dan setia kepada tuntutan Tuhan, percayalah bahwa kita akan berubah. Hidup kita akan diubah daripada orang yang kurang percaya menjadi orang yang lebih percaya. Dan Tuhan dalam kasih-Nya akan memilih kita untuk menjadi orang-orang yang berani bersaksi bahwa kita ini telah bertemu secara pribadi dengan Yesus berkat musim Prapaskah ini. Namun saudara dan saudari, jika kita ingin mengalami pertemuan pribadi yang luar biasa dengan Yesus, pertemuan yang menyembuhkan, pertemuan yang meneguhkan iman, pertemuan yang memberi kita kekuatan, kesabaran untuk mengikuti Yesus, hanya satu yang perlu kita lakukan: taat kepada perintah Tuhan. Kalau dia katakan lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Kalau dia katakan berhentilah kamu melakukan perkara-perkara yang jahat ini, maka taat, berhentilah. Mungkin dia kata kurangkan masa kamu main handphone waktu masa pantang ini, taat, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita.